Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Channel yang ngomongin apa aja tentang cuan. Mulai dari tabungan, investasi, sampai dengan produk pinjaman. Jadi kalau kamu tertarik, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update terbaru dari channel ini. Dan pada hari ini kita akan ngobrolin tentang sertifikasi di bidang keuangan. Jadi sertifikasi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan skill kita untuk menunjang pekerjaan dan pada akhirnya mempercepat perkembangan karir kita. Dan walaupun saya YouTuber kecil, saya tetap mengambil sertifikasi untuk bisa mendapatkan kredibilitas yang lebih bagus dan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang nonton channel ini. Lalu sertifikasi keuangan yang terakhir saya ambil adalah CFA level 1 yang udah lulus pada tahun 2019 yang lalu. CFA adalah singkatan dari Chartered Financial Analyst dan terdiri dari 3 level. Untuk bisa lolos setiap levelnya, itu diperlukan waktu belajar sekitar 300 jam atau kira-kira 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, saya udah lulus yang level 1 dan seharusnya saya ngambil yang level 2 pada tahun 2020 lalu. Saya udah bayar 20 juta, 10 juta untuk training di BINUS, dan 10 juta lagi untuk biaya ujiannya. Tapi karena ada pandemi dan lain-lain, akhirnya ujian itu diundur. Dan pada saat tanggal ujian berlangsung, itu kebetulan saya lagi ada event lain sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Jadi untuk saat ini, saya statusnya adalah CFA level 1. Ya, saya harapkan sebelum tahun 2025, saya udah lulus CFA sampai dengan level 3. Lalu selain CFA, ada juga bentuk sertifikasi keuangan lain yang umum dan diakui di Indonesia. Ada CFP, Certified Financial Planner, ada RFP, Registered Financial Planner, ada QWP, Qualified Wealth Planner, dan terakhir ada AWP, Associate Wealth Planner. Jadi ada banyak banget ya bentuk sertifikasi keuangan yang ada di Indonesia, dan mungkin kita yang nggak tahu akan jadi kebingungan. Oleh karena itu, pada video hari ini kita akan bahas tentang sertifikasi untuk perencana keuangan, itu ada apa aja, apa sih bedanya, dan kita mulai dari pembahasan yang pertama, CFP, Certified Financial Planner. Jadi CFP itu adalah sertifikasi keuangan berskala global. Mirip banget dengan CFA yang udah saya ikutin sebelumnya, tapi kalau di CFA itu kan ada 3 level ya, ada CFA level 1, CFA level 2, dan CFA level 3. Sedangkan di CFP itu cuma ada 1 level. Jadi begitu kita lulus ujian, kita bisa langsung menaruh gelar di belakang nama kita. Andre Elausta, CFP. Lalu buat kamu yang berminat untuk mengambil sertifikasi CFP, itu kita harus mengikuti pendidikan di kelas terlebih dahulu. Ada 4 modul yang harus kita selesaikan. Pertama adalah dasar perencanaan keuangan. Kedua, perencanaan investasi. Ketiga, perencanaan asuransi dan manajemen resiko. Dan terakhir, perencanaan pensiun, pajak penghasilan, dan juga warisan. Dan pembahasan keempat modul tersebut umumnya akan menghabiskan 7 sampai dengan 9 hari full day. Jadi buat kamu yang sudah bekerja, apalagi yang kerjanya full time, biasanya kita mengambil yang kelas weekend ya, kelas Sabtu Minggu, agar tidak mengganggu jadwal kerjaan kita. Dan ada beberapa lembaga yang bisa mengadakan pelatihan dari CFP ini. Mereka harus bekerja sama dengan FPSB Indonesia, dan kamu bisa lihat nama lengkap lembaga pendidikannya di website dari FPSB. Dan di Jakarta sendiri ada beberapa, ada PPAUI, ada FEUGM, dan juga Institut Financial Planning Indonesia atau disingkat IFPI. Dan biaya pendidikan yang diperlukan untuk kita bisa menyelesaikan pendidikan CFP adalah 18 juta rupiah. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, ada biaya pendidikan sebesar 14 juta rupiah. Saya pribadi ikut ke IFPI, Institut Financial Planning Indonesia, dan membeli voucher pendidikannya melalui Tokopedia. Dan saya ubah jadi cicilan selama 3 bulan. Jadi per bulannya saya bayar sekitar 4,7 juta. Itu bunganya sekitar 0,5% per bulan, itu murah banget. Nanti saya kasih tutornya, oleh karena itu buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, nanti saya akan kasih rekomendasi produk keuangan yang terbaik. Lalu rincian biaya yang kedua adalah 2,7 juta untuk biaya ujian selama 2 hari. Dan terakhir, ada biaya membership selama 1 tahun, itu sebesar 1,4 juta. Nah, biaya membership ini harus diperbarui setiap tahun, jadi setiap tahun kita perlu bayar sebesar 1,4 juta ke FBSB Indonesia yang merupakan lembaga resmi untuk mengelola CFP di Indonesia.
Nah, yang menarik, untuk melakukan perpanjangan membership itu tidak hanya kita harus bayar tiap tahun, tapi juga harus mengumpulkan poin tertentu. Untuk CFP, poin yang perlu dikumpulkan adalah 40 CPD. Tujuannya adalah agar ilmu yang dimiliki oleh pemegang sertifikasi CFP itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mereka bisa terus membantu dalam kelola keuangan diri sendiri dan juga kelola keuangan klien. Dan saya mohon doa dari teman-teman sekalian, biar nanti di akhir Oktober saya sudah bisa pakai gelar CFP. Jadi nama saya akan update jadi Andre Elausta, CFP. Lalu sertifikasi keuangan yang kedua adalah RFP, Registered Financial Planner. Ini adalah program CFP yang disederhanakan. Dan sebagai pemegang sertifikasi RFP, kita dikasih dua pilihan. Pertama adalah RFP investasi, dan yang kedua adalah RFP Insurance. Dan kalau kamu memilih RFP yang investasi, berarti kita belajar modul 1 dan 2 dari CFP. Modul yang berjudul Perencanaan Keuangan dan juga Perencanaan Investasi. Sedangkan buat kita yang memilih RFP Insurance, berarti kita belajar modul 1 dan modul ketiga. Jadi nggak heran, investasi untuk dapat gelar RFP itu bakalan lebih murah dari gelar CFP. Untuk ujiannya itu sebesar 1 juta dan untuk pendidikannya sebesar 5 juta. Jadi total uang yang dikeluarkan adalah 6 juta rupiah. Lalu nantinya para pemegang gelar RFP bisa meningkatkan statusnya menjadi CFP dengan mengikuti program pendidikan tambahan dan mengikuti ujian tambahan. Lalu program yang ketiga adalah AWP, Associate Wealth Planner. Program sertifikasi ini didukung oleh QWP Academy dan juga FPSB Indonesia. Dan buat para pemegang sertifikasi RFP dan juga CFP, itu ketika mengikuti pendidikan dari AWP ini akan mendapatkan 10 CPD poin yang bisa dipergunakan untuk perpanjangan membership. Kemudian untuk pelatihan dari AWP ini juga akan lebih sederhana ya. Waktu yang diperlukan untuk belajar itu cukup 1 sampai dengan 2 hari. Itu yang kita pelajari adalah dasar keuangan pribadi dan juga keuangan rumah tangga. Lalu program sertifikasi yang terakhir adalah QWP, Qualified Wealth Planner. Jadi program QWP ini berbeda dengan program sertifikasi yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan ketiga sertifikasi yang sebelumnya itu mengedepankan teori, di QWP ini mengedepankan praktek. Para peserta training dari QWP akan diajarkan untuk menggunakan software yang fungsinya adalah membangun perencanaan keuangan bagi para klien mereka. Dan untuk biaya programnya sendiri itu lebih murah, hanya sekitar 3 sampai dengan 5 juta, itu udah termasuk kelas, workshop, dan juga biaya sertifikasi untuk QWP-nya. Nah, itulah dia penjelasan singkat tentang beberapa sertifikasi keuangan yang ada di Indonesia. Saya pribadi sedang mengambil pelatihan CFP di bulan September dan Oktober tahun 2022 ini, dan akan mengambil ujiannya di akhir bulan Oktober. Dan walaupun biaya ujiannya itu paling mahal dibandingkan dengan sertifikasi keuangan yang tadi udah saya bahas sebelumnya, itu ilmunya paling lengkap dan saya harapkan bisa establish kredensial dan ilmunya bisa saya pakai untuk bantu teman-teman sekalian. Nantinya saya berharap untuk bisa bikin company kayak Finansialku ataupun QM Financial. Tapi untuk sekarang saya belum ada namanya, jadi kalau kalian ada ide nama, boleh tinggalin di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan video pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!